silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas kembali tentang penguatan profil proyek Pancasila, pelajar Pancasila. Sebelum kita memulai kegiatan ini lebih lanjut, saya ingin menyapa Bapak Ibu terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu semuanya berada dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan kita bisa berjalan dari awal sampai akhirnya berjalan lancar, marilah sama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kegiatan kita pada hari ini, pada saat ini saya akan memakai atau menerapkan satu konsep atau satu strategi, yaitu dengan memakai strategi 3M. Yang pertama saya menyampaikan, kemudian saya harap dari apa yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa memahaminya. Kemudian yang M yang ketiga adalah melaksanakan. Artinya M yang ketiga, Bapak Ibu bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan nantinya. Kira-kira seperti itu. Tujuan dari kegiatan ini adalah peserta rapat bisa memahami tentang proyek penguatan profil Pancasila, itu yang pertama. Kemudian ada hasil akhir dari kegiatan yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu sekolah atau kepala sekolah nantinya bisa membuat perencanaan atau rancangan dari proyek profil penguatan membuat perencanaan proyek penguatan profil Pancasila. Kira seperti itu. Sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, tentunya saya ingin berkomitmen dengan Bapak Ibu semuanya. Saya ingin dalam kegiatan ini agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik tentunya. Kemudian kita on time. Kemudian selama kegiatan ini berjalan, tidak ada yang sibuk bermain HP atau bermain sosial medianya. Kemudian di samping itu, saya harap kepada Bapak Ibu semua juga aktif mengikuti kegiatan ini, baik dari segi tanya jawabnya atau atau hal-hal lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, saya akan coba screen ya Bapak Ibu tentang materi saya hari ini. Bapak Ibu, ini adalah komitmen yang saya harap ini bisa kita sepakati bersama. Yang pertama, kita on time, kemudian kita saling menghargai, kemudian HP-nya juga di off, kemudian minta izin saat bicara, kemudian tidak memotong pembicaraan jika ada Bapak Ibu yang sedang berbicara dalam hal ini. Oke, yang saya maksud. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu yaitu profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan atau diraih dan menguatkan nilai luhur Pancasila. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Dari hal ini saya rasa Bapak Ibu mengetahui apa saja yang menjadi profil pelajar Pancasila itu. Kan ada 6 pilar profil pelajar Pancasila. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa bantu jawab di antaranya apa saja. Kepada Bapak Ibu bisa jawab, saya persilakan. Bu Leli atau Pak Sutrisno atau Pak Usman atau Pak Risan, silakan. Mandiri Bu. Mandiri itu ya baru yang pertama. Profil Pancasilanya kan ada 6. Kemudian Bu Leli bisa ada yang bisa membantu menambahkan Bu? Gotong royong Pak. Bu, gotong royong Bu. Royong. Kemudian Pak Usman, atau bisa melengkapi semuanya Pak Irsan? Aduh, saya jangan melengkapi Bu, satu aja cukup Bu. Itu yang disampaikan oleh Bu Leli tadi, kemudian dari aritmetis. ya.
Dari yang disampaikan ke Pak Usman, Pak Sutrisno tadi betul, itu ada mandiri, kemudian ada Kreatif. beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritik dan kreatif. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini pelakunya di sini adalah guru dan peserta didik, di mana guru mengajarkan kepada anak untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian yang jadi pelaku di sini juga adalah anak didik atau peserta didik yang ada di satuan pendidikan itu sendiri. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini kita akan menguatkan atau membuat proyek profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, penguatan profil proyek Pancasila ini yaitu pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Artinya memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengajar dalam situasi tidak formal, atau artinya bisa belajar lebih fleksibel, kemudian lebih interaktif dan langsung dengan lingkungan. Seperti itu tentang penguatan profil proyek Pancasila. Kemudian setelah adanya profil proyek Pancasila, yang perlu dipersiapkan, yang perlu Bapak Ibu persiapkan dalam penerapan proyek profil Pancasila ini, yang pertama adalah guru. Guru harus bisa mengelola jam pembelajaran dan kolaborasi guru agar alokasi jam mengajar guru tetap sama. Itu yang pertama. Kemudian adanya pengelolaan waktu dan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga penilaian. Kemudian yang ketiga, Kemdikbud menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasikan oleh satuan pendidikan. Yang terakhir, pemerintah daerah dan satuan pendidikan merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema diterapkan, kemudian mengembangkan menjadi satu topik. Kira-kira seperti itu yang perlu dipersiapkan dalam penerapan profil proyek pelajar Pancasila. Kemudian kita bisa menentukan tema yang dipilih satuan pendidikan itu untuk membuat rancangan dari penguatan proyek profil Pancasila ini. Pertama ada gaya hidup berkelanjutan, itu tema yang bisa dipilih. Kemudian ada kearifan lokal, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, yang keenam berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kemudian kewirausahaan. Ya Bapak Ibu, dari hal ini baru kita bisa menyusun atau langkah-langkah untuk membuat rancangan untuk membuat penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam pembuatan hal ini kita membentukkan waktu. Pertama sekali yang ditentukan adalah waktu. Alokasi waktu ditentukan oleh kepala sekolah. Kemudian membentuk tim fasilitator proyek. Kemudian identifikasi tingkat kesiapan sekolah, baik identifikasi tingkat kesiapan awal sekolah ini kita bisa melihat bagaimana kesiapan sekolah itu, mulai dari tahap awalnya, kemudian berkembang, kemudian lanjutan. Dari setelah kita menentukan identifikasi tingkat kesiapan sekolah, kita baru melakukan pemilihan tema. Kalau tema untuk SD dan SMA itu sama, temanya sama, artinya bisa memilih 7 dari tema yang ada di sini, yaitu ini temanya, gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara berdemokrasi, kemudian dan lain-lain sebagainya. 7 tema ini bisa dipilih dalam perancangan tema atau dalam memilih tema. Yang membedakan di sini adalah kalau untuk SD hanya memilih, kalau untuk sekolah dasar hanya memilih 2 tema saja. Sementara dari SMP dan SMA itu memilih 3 tema. Akan tetapi setiap tahun dari tema ini pun bisa diganti. Setelah menentukan tema, baru Bapak Ibu penentuan topik. Topik ini dikembangkan dari tema yang sudah dipilih. Terakhir baru merancang modul proyek profil Pancasila. Nah, artinya di sini setelah saya menyampaikan materi yang singkat ini, saya harap kan saya sudah menyampaikan, berarti saya sudah menerapkan M yang pertama, artinya saya sudah menyampaikan materi. Kemudian dari M yang kedua, saya ingin Bapak Ibu memahami dari materi yang saya sampaikan. Saya rasa Bapak Ibu karena sudah memahami banyak tentang hal ini,
saya ingin mengulang lagi, bertanya kembali kepada Bapak, Bapak atau Ibu yang ada di sini. Langkah-langkah apa yang Bapak Ibu persiapkan dalam perencanaan proyek penguatan profil Pancasila? Tadi saya sudah sampaikan, saya harap atau saya meminta satu dari antara Bapak Ibu bisa menyampaikannya. Tujuan saya di sini adalah untuk mengetahui apakah Bapak Ibu sudah memahami dari apa yang saya sampaikan. Kepada Bapak Ibu yang bisa, silakan. Bu Leni bisa? Yang lain dulu, Bu. Kalau Pak Sutrisno bisa? Ya, siap Bu. Ya. Untuk langkah-langkah dalam menentukan proyek ya penguatan profil belajar Pancasila, yang pertama ini adalah menentukan alokasi waktu ya. Kira-kira ini dilaksanakan pada waktu yang seperti apa? Karena dalam konsepnya itu kan ada yang dilaksanakan dengan sistem blok. Itu mungkin di awal selama 1 bulan penuh dilaksanakan. Kemudian ada yang dilaksanakan mungkin di setiap akhir pekan ya, misalnya setiap hari Sabtu atau hari Jumat, atau ada yang dilaksanakan diambil 1 jam setiap hari ya, mungkin di sore hari atau di pagi hari. Nah, itu yang pertama, itu terkait menentukan alokasi waktu. Yang kedua adalah membentuk tim ya, tim yang akan menjadi tim pengembang proyek penguatan profil belajar Pancasila. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah. Kira-kira sekolah kita ini berada pada fase apa gitu ya? Apakah di tahap awal, tahap berkembang, atau sudah merupakan tahap tingkat lanjut. Nah, setelah identifikasi tingkat kesiapan, baru kemudian kita memilih tema yang kemudian nanti akan diterapkan untuk menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baru kemudian dari tema itu dikembangkan menjadi sebuah topik ya. Setelah itu bagian akhirnya adalah merancang modul ya, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana modul ini yang nantinya akan menjadi landasan dalam pelaksanaan program ya, proyek penguatan pelajar Pancasila itu sendiri. Mungkin demikian Ibu kira-kira langkah-langkah dalam perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam satuan pendidikan. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Sutrisno, berarti apa yang saya sampaikan tadi sudah sangat dipahami oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Tentunya salah satu dari peserta kita sudah bisa menyampaikan kembali langkah-langkah dari perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu artinya bukan berarti Bapak Ibu yang lain tidak memahami tentang hal ini ya Bu. Jadi setelah kita memahami tentang bagaimana itu profil pelajar Pancasila, kemudian bagaimana penguatan profil pelajar Pancasila, artinya langkah terakhir kita adalah menyusun langkah-langkah perencanaan proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, tentunya harapan saya di sini Bapak Ibu akan bisa nantinya untuk menyusun langkah-langkah perencanaan proyek profil langkah-langkah perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Baik Bapak Ibu, kita bisa membagi dari kegiatan kita ini menjadi beberapa kelompok untuk membuat bagaimana kita bisa sama-sama membuat langkah-langkah dari perencanaan proyek penguatan Pancasila. Nanti kita juga akan menyampaikan hasil dari kegiatan kelompok kita. Nantinya Bapak Ibu bisa merancang kegiatan ini bagaimana bagusnya dalam perencanaan proyek penguatan profil Pancasila. Akan tetapi dalam pembuatan langkah-langkah atau perencanaan proyek ini kita tetap mengacu kepada panduan-panduannya. Pertama sekali kita tentu menentukan alokasi waktunya, kemudian membentuk tim, kemudian identifikasi tingkat kesiapan sekolah, kemudian pemilihan tema, penentuan topik, terakhir merancang modul proyek. Nah, pada kegiatan perancangan modul proyek inilah yang akan kita laksanakan rencana tindak lanjut dari kegiatan kita. Baik Bapak Ibu, kita bagi per kelompok dulu ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, kegiatan ini kan sudah selesai kita laksanakan Bapak Ibu. Tugas kelompoknya sudah dikumpulkan. Artinya saya di sini sudah bisa melihat kalau rancangan yang Bapak Ibu buat ini sudah sesuai dengan langkah-langkah perencanaan yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini nanti bisa Bapak Ibu sampaikan juga di
kembangkan juga atau sampaikan juga kepada sekolah-sekolah yang berdekatan dengan sekolah Bapak Ibu yang nantinya akan melakukan atau membuat perencanaan dari proyek penguatan profil Pancasila ini. Tetap kita berdasarkan kepada langkah-langkah yang tepat agar perencanaan modul ini bisa sesuai dengan harapannya atau sesuai dengan sistematika dalam pembuatan modul ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Tentunya saya berharap dari 3M yang saya sampaikan, dari saya menyampaikan, kemudian Bapak Ibu memahami, kemudian Bapak Ibu juga bisa melaksanakan nantinya setelah kegiatan ini selesai, baik itu kegiatan dilaksanakan di sekolah atau juga bisa mengimbaskannya kepada sekolah lain. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam penyampaian ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan ini dan juga sudah berkomitmen dengan komitmen awal yang kita buat dari awalnya. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.